Kita akan terlebih dahulu mendengar kesaksian dari Ibu Eni Esther. Nah, Ibu Eni Esther ini barusan bersama rombongan pergi Holy Land Tour, ya, Holy Land Tour ke Israel. Dan waktu di sana, waktu masih di Mesir, ya, itu tanggal 7 Oktober terjadilah serangan Hamas ke Israel, ya. Jadi selama di Holy Land Tour itu Bu Eni ada di daerah itu, di sekitar di daerah Israel, dan bisa masuk Israel tanggal 10 kalau saya nggak salah, ya. Nah, kita akan mendengar laporan pandangan mata langsung dari orang yang ada di daerah Israel waktu itu. Silakan Bu Eni. Bu Eni Terima Esther, kasih. ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Heru. Shalom semuanya. Shalom Bu. Shalom. Waduh, saya ini sebenarnya agak gemetar kalau suruh bersaksi ini ya. Sebab ya itu tadi tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang sempat masuk bunker, yang sempat melihat rudal-rudal. Tapi saya akan cerita, sampaikan bagaimana juga suasana tegang hari itu di Yerusalem. Perkenalkan tadi, nama saya Eni Esther, di samping saya tadi Bapak Petrus Prianto. Kami berdua alumni LBTC angkatan tahun 71. Sekarang pelayanan di pedalaman Kalimantan Timur, begitu ya. Nah, dengan kemurahan Tuhan, saya terjaring dengan dari rombongan hamba-hamba Tuhan, Kristen Katolik dan para tokoh agama dari kabupaten kami, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kalau Pak Pri sudah berangkat 2014 yang lalu. Nah, memang program pemerintah kami, pemerintahan di sini maksudnya yang kemarin baru dikunjungi Pak Jokowi, tiap tahun ada secara rolling hamba-hamba Tuhan diberangkatkan ke Israel dengan biaya APBD daerah pemerintah. Nah, puji Tuhan saya terjaring di tahun ini. Oke, kami berangkat dari rumah karena di pedalaman menuju Balikpapan tanggal 3. Baru tanggal 4 kami terbang ke Jakarta, tanggal 4 masih jam 00 sekian itu kami berangkat ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi ke Mesir, itu memang rute perjalanan kami, masuknya dari Mesir, seperti itu. Nah, semua rute sudah diatur dengan baik, bahkan tiket pulang pun sudah terbooking dari Tel Aviv ya. Kami rencana pulang dari Bandara Tel Aviv. Nah, tanggal 6 ketika kami masih di Mesir, tanggal 7 ya, kami mendengar subuh itu ada kerusuhan, ada perang di apa namanya di dekat jalur Gaza itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi bangsa Israel sedang mengadakan ibadah. Kalau tidak salah, mohon nanti koreksi kalau saya salah, itu dalam rangkaian Hari Raya Sukkot. Ya, karena kelompok kami masuknya dari Mesir, kami tidak sempat menikmati itu. Andai kata masuk dari Yordania, mungkin bisa menikmati acara Hari Raya Pondok Daun itu, seperti itu. Nah, ketika kami di Mesir, semua destinasi kunjungan ziarah terselesaikan dengan baik, berakhir di kaki Gunung Sinai. Nah, disitulah setelah kami mendengar adanya perang, maka kami berunding dengan owner dari travel kami, juga tour guide kami, bagaimana langkah selanjutnya. Diputuskanlah tetap masuk Israel. Karena owner kami ini memang sudah berapa kali menang tender memberangkatkan rombongan ke Israel. Beliau sangat bersedih kalau kami para hamba Tuhan tidak sempat injak kaki ke tanah suci ini. Lalu, sepakat kami berangkat. Terakhir, setelah kunjungan di Gunung Sinai, kami kalau tidak salah berangkat bermalam di Santa Caterina di Dahab ya. Besoknya baru masuk perbatasan, tanggal 10 pagi masuk perbatasan Israel
di Tabah. Ya, Tabah kalau tidak salah, mohon koreksi ya. Ini saya catat sih di sini. Nah, hari itu sudah di briefing, kami ini di briefing bahwa tidak semua tempat-tempat yang harus dikunjungi itu bisa masuk. Jadi hampir 50% ya di cancel itu. Tapi kami tetap sukacita. Nah, sore itu tanggal 10 sore kami masuk di Yerusalem melewati Sodom, melewati tempat Iron Dome itu. Kami makan siang di Laut Mati, baru sore nyampe di Yerusalem. Kami sudah mulai merasa ketegangan itu. Begitu kami masuk di hotel, kami sudah tidak boleh keluar lagi kemana-mana, jalan-jalan pun tidak bisa. Jadi kami sama-sama dari rombongan Katolik dari Yogyakarta waktu itu. Mereka masuk dari Yordania, mereka tinggal pulang lewat Mesir. Nah, dengan segala keterbatasan pengertian kami bermalam di Yerusalem hari itu di Capitol Hotel ya, dekat Kota Tua, dekat jalan menuju Via Dolorosa. Nah, ya memang malam itu teman tidur kami kebetulan bos dari travel yang kami pakai dari sini Kutai Barat. Ya, beliau memang terasa sedikit gelisah ya karena banyak yang dipikir. Lalu beliau berkata, saya itu kok diberi ngantuk sama Tuhan sejak sore tidur. Beliau mendengar suara damdum di kejauhan di arah barat, ya barat daya ya itu. Cuma tidak berani keluar ya, tidak lihat itu api-api yang celorot-celorot ke sana kemari. Karena memang sore itu Yerusalem sudah menjadi kota mati. Berapa rombongan kami ada anak-anak muda, mereka mau jalan-jalan, di stop sama security hotel, semua harus masuk hotel. Dan benar-benar tidak ada toko buka, tidak ada suara mobil berseliweran, hanya sekali-sekali mobil patroli. Ya, tidak pakai sirene, tapi dari hotel kami dengar suara mobil itu aneh, beda, jadi seperti itu. Pagi harinya, tanggal 11, sudah ditentukan kami masuk Via Dolorosa, Kota Tua, tinggal nyebrang aja jalan kaki dari hotel. Dan memang berbeda dengan biasanya yang saya dengar dari teman-teman, bahkan dari Bapak ini, suami saya, sepi sekali Via Dolorosa. Dan semua di Yerusalem hari itu toko-toko yang pakai bahasa Arab di atasnya itu tutup. Ya, kami dikasih tahu pemiliknya orang Palestina, mereka lagi mengungsi seperti itu. Kami bisa menikmati perjalanan Via Dolorosa dengan tenang karena sepi, tidak ada penjual souvenir di kanan kiri. Nah, terakhir kami mau masuk di tembok ratapan. Terjadilah satu ketegangan, dijaga oleh tentara Israel yang berseragam hitam. Ternyata kami baru tahu itu adalah tentara anti teror. Semua lengkap dengan senjata laras panjang. Jadi tour guide kami orang Israel, mereka nego dengan tentara ini yang menjaga, bolehkah kami masuk? Berita pertama diterjemahkan kepada kami, boleh masuk, tapi ada satu yang disandra. Jadi di antara peserta ini adalah ada yang termuda umur 19 tahun itu dapat door prize Paskah bersama tahun lalu kabupaten. Nah, mereka bilang yang satu ini harus ditinggal. Nah, kami tidak tahu bagaimana caranya nanti jemput dia kembali karena kami tidak lewat lagi situ. Akhirnya dengan nego yang sangat alot diputuskan kami tidak boleh masuk di tembok ratapan. Kami hanya lihat dari atas bagaimana orang-orang Yahudi, mereka menangis, mereka meratap di tembok ratapan, tembok tepi barat itu, mereka menangis dengan bahasa mereka. Oke, keluar dari situ dipersilahkan kami belanja sebelum kami masuk ke Bukit Zaitun. Nah, disitulah saya benar-benar baru tahu bagaimana tentara ini bekerja. Ketika kami mau menyeberang menuju bis, lewatlah satu rombongan konvoi dengan jeep yang super angker bagi saya ya jeepnya itu. Nah, itu dengan suara sirene yang cukup memekakkan telinga. Di belakangnya ada motor gede-gede itu, tentara 2 orang, satu nyetir, satu pakai senjata laras panjang, seperti mau mengejar sesuatu.
Nah, tour guide kami memang tidak mau membuat kami panik. Beliau bilang, tenang Bapak Ibu, tetap berada di belakang saya. Sementara jantung saya pribadi nih, jantung saya dak-diduk. Nah, kami semua noleh di sebelah kanan. Itu kan segitiga gitu ya, yang arah yang tadi kelompok anti teror ini, polisi anti teror ke kiri kami ke arah Bisaitun. Nah, di sebelah kami muncullah serombongan sedan-sedan pejabat Israel pakai bendera Israel yang paling depan. Mereka buka kaca jendela. Lalu mereka lambaikan tangan ke semua orang yang ada di pinggir jalan. Mereka bilang shalom, shalom dengan senyum, ya. Dan kalau tidak salah sih, lamat-lamat saya dengar ada satu yang sampaikan shalom Indonesia. Karena di kaos kanan kami ini, lengan kaos kanan kami ada pita merah putihnya. Mungkin karena itu atau tidak tahu yang lain dengar atau tidak, pelan sekali suara itu. Puji Tuhan. Ketika kami sampai di Bukit Zaitun, bis itu parkir di bawah, kami naik. Nah, saya sempat noleh, kami semua kayaknya noleh juga ya. Ke arah belakang di seberang itu ada perumahan penduduk yang susun-susun itu. Ada satu rumah yang paling atas itu dijaga 2 polisi, sama dengan laras panjang. Mereka bisa saja melihat rombongan kami dengan jelas dari situ. Puji Tuhan, rombongan kami aman karena kami tertib mentaati semua aturan, tidak boleh foto, kami tidak foto dan sebagainya. Sampai ke Garentum ya. Lalu ambil foto-foto di luarnya sana untuk dokumentasi yang di baliknya itu backgroundnya Al-Aqsa dengan tembok dengan Golden Gate sedikit kena. Ya, puji Tuhan, selesai sore hari itu, maka siap-siaplah kami besok harus segera menyusur pulang menuju Indonesia lewat Yordania. Seharusnya masih 2 hari bisa kami di sana. Jadi kami kunjungi beberapa tempat. Tiberias tidak bisa masuk, Tiberias, Yeriko, Sungai Yordan di tempat Tuhan Yesus dibaptis, Galilea, terus Bethlehem, Padang Gembala, Kapernaum tidak bisa masuk. Tapi karena sebelumnya kami sempat masuk. Nah, seperti itu. Lalu di tanggal 14 itu kami sudah berada di Yordania ya, kami terbang 14 malam menuju Jakarta, menunggu di Jakarta untuk rombongan berikutnya karena rombongan kami tidak bisa terangkut semua dengan pesawat ke Abu Dhabi karena mendadak semuanya, jadi 2 kloter. Puji Tuhan, saya kloter pertama tiba di Jakarta, nunggu besoknya kloter yang berikut. Nah, memang ketegangan terjadi di mana-mana. Di Yordania kami memang banyak berdoa karena memang biasanya di situ digeledah. Sama dengan ketika kami masuk dari Mesir di Taba mau ke Yerusalem, digeledah, tapi bis-bis pariwisata tidak digeledah tasnya, koper tidak sama sekali, cuma diharuskan tunjukkan paspor. Dan waktu masuk Yerusalem kami tidak boleh satu bis, jadi menunggu konvoi dengan rombongan-rombongan yang lain. Nah, mobil-mobil kecil yang masuk Israel, entah biasanya seperti itu atau tidak, saya tidak ngerti. Saya lihat dari atas bis itu, koper mereka, tas baju semua dibongkar dan pakai alat detektor mobil itu diteliti. Di Yordania begitu juga, tapi puji Tuhan hanya 2 kami dari rombongan kami termasuk owner dari travel ini, kopernya dibongkar, koper kecil dengan 1 ibu dari Jakarta dibongkar, yang lain-lainnya kami ini enggak, selamat puji Tuhan. Dibongkar udah barang tentu kalau ada cairan-cairan itu dibuanglah sama mereka. Nah, nginap semalam di Yordania, baliklah ke Indonesia. Kami tidak berani berkata kami kecewa, tidak, kami tetap bersyukur karena owner dari travel ini sungguh-sungguh sangat bertanggung jawab. Mereka secara hitung dagang rugi karena mereka harus nombokin visa ke Yordania, nginap 2 malam di Yordania, tiket dari Yordania, Abu Dhabi, Jakarta itu mereka tanggung semua. Hanya karena mengasihi kami sebagai hamba Tuhan dan bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan. Puji Tuhan, tiba di rumah dengan selamat. Dan sedikit
memang tidak bisa setiap hotel kami buka TV-nya, ada yang memang dimatikan. Tapi saya lupa di satu hotel di mana itu saya sempat, walaupun bahasa Inggris saya secuil saja, tapi saya ngerti kejadian yang sebenarnya itu ya tidak seperti yang dikatakan di Indonesia. Dan saya sempat tangkap siapa ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, kami ini bangsa yang suka damai, kami tidak suka perang, tapi apa boleh buat, ya banyak yang dia katakan di situ. Saya takut menerjemahkan, nanti takut salah. Nah, dan saya melihat postingan itu ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini memberikan deadline untuk kosongkan Gaza, ditunggu sampai tanggal 14 sore jam 6 waktu setempat. Itu di postingan itu saya melihat ambulan dengan bintang Daud, ya berarti ambulan milik Israel itu juga membantu evakuasi semua korban, ya yang meninggal, yang luka-luka dan sebagainya, tidak pandang bulu, tidak sempat tanya kamu warga mana, tidak, semua diangkutnya keluar. Jadi di situ saya melihat bahwa benar-benar Israel bangsa yang cinta damai kecuali didahului. Saya kira itu Pak Heru, mohon maaf kalau terlalu panjang. Nanti kami dua sangat berharap untuk Ibu Monik, dari Ibu Monik kami mendapatkan penjelasan banyak-banyaknya karena kami memang aktif melihat postingan-postingan fakta Israel ya. Kalau kami ada waktu dan muncul di HP kami pasti buka. Demikian Pak Heru dan semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas. Puji Tuhan, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk kesaksian Bu Eni Esther ya. Saya kira Pak Petrus sempat tegang juga itu hatinya. Sampai istri bisa pulang sempat kembali sakit, dengan... Pak. Sempat sakit. Tidak drop ini gula darahnya. Iya, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya. Pak Bri. Oke, saudara.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.